dibawa oleh seorang Yowana dengan balutan busana adat khas Klungkung atau sering disebut payas nias Klungkung yang memiliki warna-warna cerah dengan penggunaan warna hitam dan emas yang khas. Disusul sepasang bukit bagus yang merupakan putra dan putri terbaik Klungkung yang tentunya selain berparas tampan dan cantik juga memiliki kemampuan yang baik secara teknis dan non-akademis. Pada kesempatan kali ini, Cegek Bagus memakai payas agung khas Kabupaten Klungkung atau sering disebut dengan payas ageng yang merupakan pakaian khas Klungkung yang mewah dan megah. Dilanjutkan dengan Gong Suling. Barongan gamelan Gong Suling merupakan salah satu ensemble gamelan baru. Hanya saja membawa kepentingan yang terbuat dari kawat, melainkan sejumlah suling bambu dengan ukuran yang berbeda-beda.
yang disusun dengan indah ditambah aksesoris dan jadwal dan ornamen. Ada juga gebogan bunga sebagai perpaduan bunga warna-warni yang bercampur. Ada berbagai alat dan perlengkapan yang digunakan sebagai sarana atau prasarana upacara. Bentuk dan jenis operandi bermacam-macam. Ada berupa tombak yang dihiasi bulu kuda bernama pandrangan. Ada pula tedung atau payung warna-warni. Ada juga berupa umbul-umbul atau lelonten yang masing-masing memiliki makna dan filosofi. Adapun pusat-pusat pembuatan uparangga ini bisa kita jumpai di berbagai wilayah Klungkung itu sendiri, seperti wilayah Kamasan dan Desa Paksebali. Oh itu dia pakai ini kemarin tuh ya saya nyobain sama ini ya Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Tabanan. Hadirin yang berbahagia, Pet Ayah tahun ini Kabupaten Tabanan hadir membawa spirit kebudayaan yang tumbuh dari rahim bumi agraris, yang setiap jengkal tanahnya dirawat dengan rasa syukur dan kesucian spiritual. Pasangan Jegek Bagus Tabanan
Berbusana payas agung khas Kabupaten Tabanan memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Tabanan yang aman, unggul, madani. Dan pasangan jegek bagus kali ini menggandeng 4 orang anak. Maksudnya adalah ketika nanti menjadi pasangan suami istri, dianjurkan untuk mengikuti program KB Kramo Bali untuk memiliki 4 orang anak yang bertujuan menjaga keberlangsungan populasi, melestarikan tradisi pemberian nama Wayan Made Nyoman Ketun, dan melindungi kebudayaan Bali dari ancaman penyusutan demografi. Operanda adalah representasi estetika dan spiritualitas yang hidup dalam tradisi Bali. Operanda merupakan ragam perlengkapan upacara yang melambangkan keanggunan, kewibawaan, serta harmoni antara kehidupan skala dan diskala. Di balik setiap detail dan ragam hiasnya, tersimpan nilai filosofis tentang keselarasan manusia dengan budaya, alam, dan kekuatan spiritual yang melingkupinya. Dan pelebur, menjadikan Eka Sakti menuju kesejahteraan dan Tabanan era baru yang aman, unggul, madani atau AUM. Dan penggagas ide tarian ini tiada lain adalah Bupati Tabanan, Bapak Dr. Ikuman Gede Sanjaya SEMM. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Tabanan Regency represent Jayani Singasana Aum. Jayani Singasana Aum dance embodies the ideas of leadership characterized by authority, integrity, wisdom, democracy, and devotion to the welfare of the people. These values are expressed with the yet recognized movement that symbolize the brand. Dan saat digoyangkan, alat ini menghasilkan bunyi klok-klok yang dipercaya masyarakat Tabanan memiliki kekuatan magis untuk menolak bala dan mengusir wabah penyakit. Dan okokan digunakan dalam upacara pertanian untuk memohon kesuburan serta memohon agar tanaman terhindar dari hama. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Tabanan Regency present Okokan. Okokan is both a traditional Balinese musical instrument and a sacred cultural tradition originating from Tabanan Regency. Originally used as a love disease and outbreak.
masyarakat Bali, ketiga barong tersebut merupakan kekuatan yang dapat menyucikan atma menuju Suda Lansini. Penampilan barong masal ini disajikan secara megah dalam ritual Mopeto Agung. Sajian ini diiringi gemuruh tabu bobonangan khas Paiketan Seniman Jayani Singgasana. Dan pertunjukan ini menjadi bukti nyata sinergi dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam memberikan ruang kreativitas. Now installation named Barong Bangkal or Bangkok. The philosophy of Trimurti served as one of the principal foundation of artistic expression in Taman. In this year's Kedaya, the concept is represented through the appearance of Barong Bangkal, Barong Macan, and Barong Lembu. Kunci saya orang penluasa semangkana maka pamungkat ning warwakian warna doan saya meni juga mari wonten ikan mangsura layu kenaknya sir sang yang paramesti guru kada kala mawe ikan nang salwaro tekapi pamusuking panawe madri suka sada dewa. Jangan niru tadayu. Hadirin sekali lagi kita beri aplaus kepada yang meriah penampilan dari Kabupaten Tabanan.
Pakerisan. Inilah Duta Kabupaten Gianyar, sebuah poros spiritual tempat air suci Amarta memancar untuk membasuh lara dunia dan menyucikan setiap jengkal atman yang rindu akan cahaya niskala. Excellencies, ladies and gentlemen, this is the Gianyar Regency with Sastra Winaya Tirta from the heart of ancient Bali. Papan nama kabupaten dan Gong Beri menyibak tirai waktu langkah ayu teruni desa dalam balutan payasan lelunatan hadir menyongsong semesta. Diiringi ritme purba dari simfoni Gong Beri, gema sejarah yang mendenyutkan kembali heroisme masa silam. Disusul Soekarno dan Punggawa tampak siring. Di tebing Tirta Empul sang putra Fajar pernah berdiri takzim menyaksikan ritus agung Atma Wedana di Apit Makal Manukaya dan Makal Sarasedana. Beliau menyimak rahasia sastra tentang Amarta sebagai tirta pengentas air suci membebas Atman dari belenggu fana. Disusul dengan Jeget Bagus dan Gebokan, tampil dengan Bayas Agung Gianyar. Inilah Jeget Bagus Kabupaten Gianyar. Dibalut busana adiluhung, mereka adalah simbol Darmani Keraton, wujud kewajiban suci dalam menjaga harmoni peradaban. Ikuti langkah tangguh para perempuan yang menjunjung gebokan, persembahan setinggi rindu manusia kepada Sang Maha Pencipta, sebuah persembahan yang menyatukan keindahan alam dan keikhlasan hati. Selanjutnya Kabupaten Gianyar akan menampilkan gongsung dan tari Sasmita Surudari. Keikhlasan itu pun melihat hingga menjadi harmoni rasa yang menemukan dengan Sasmita Surudayu, sebuah tarian penebusan melarung amarah demi mengantar jiwa-jiwa menuju kemurnian abadi. Excellencies, ladies and gentlemen, now present the Gongsun and Sasmita Surudayu dance. Let's enjoy this upon the party of the sound. Listen to the gentle melody of Gongsun, swaying like the whispering breeze. It becomes the prelude to the blossoming of the sacred flowers within. Namun perjalanan menuju sang cahaya senantiasa membutuhkan suluh. Hadirlah Damar Kurung, Panji Uperengke dan Kilau Bilah Sakral Tiup Sudamala. Bilah penyuci ini hadir memutus segala simpul keterikan pelepasan hakiki. Lantaran dan Betara Lingga. Kini tibalah kita pada jalan sunyi. Di atas hamparan kain putih lantaran, diusunglah kemuliaan tertinggi, Betara Lingga. Inilah titik purna dari segala laku, wujud roh leluhur yang sida parisuda. Dilanjutkan beleganjur dan tari baris Tamyang Cakra Biwa. Ketika roh mulai terlepas, semangat meledak memicu keberanian.
Inilah letupan ketangkasan generasi muda tampak diri dalam komposisi bala gandur mengawal heroisme kesatria dalam tari baris tamiang cakra biung. Raga boleh rebah di medan laga, namun semangat dan atma Kertaning Suksema. Inilah puncak dari segala laku, Purwa Kertaning Suksema. Purwa atau seni Suksema bukan sekedar gubahan seni. Ia adalah prasasti hidup yang merangkai memori arkeologi dengan ritus suci. Inilah jembatan waktu yang menghidupkan kembali denyut nadi peradaban di relung terdalam Tampak Siri. Di tanah para pertapa, air adalah doa, dan setiap tetesan air suci adalah napas pengabdian yang melampaui abad. Selawan seresong yang digusut semua sakti. Opo doang yang ucapkan sakti di kanak turada. Wah, kau isi pasir kami pun nengamet. Omri, lu boleh Diawali dengan kegelisahan masyarakat pencari tiket pemenang. Di tengah pemeluk pelaksanaan ritual yang bernama menyisakan kebuka jiwa-jiwa yang masyarakat terombang-ambing di antara kerusahaan merinci dalam tanya. Di manakah air suci yang mampu membasuh luka sejarah? Di manakah cinta yang mampu membebaskan sang atma menuju keheningan yang sejati? Kesunyian itu dipecahkan oleh getaran sabda yang berbeda. Gusti Pasek, sang pembawa lentera kebijaksanaan. Beliau mengungkap rahasia semesta tentang cinta yang sepi. Air suci yang dibawa menuju seluruh dahi sebagai cinta pemisah perang. Air ini bukanlah air biasa, yang memberikan cahaya bagi para kesatria untuk menanggalkan jumlah keduniaan dan kembali pulang dengan kehormatan ketentuan sang pencipta. Suci dalam beningnya air membasuh lara dunia. Melalui ritus kemuliaan ini, namun semula terbelenggu oleh amarah dan dendam, kini luluh dan lepas. Mereka melintasi ambang niskala, mendaki tangga cahaya, menuju kemurnian yang abadi, Sida Parisudha. Titik yang mengasuh adalah jalan memuliakan sang jiwa. Tanpa definisi, raga hanyalah dermaga. Namun air suci adalah samudera yang mengantarkan sang jiwa pulang menuju keabadian yang murni. Semoga
Kabupaten Gianyar. Selanjutnya kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Badung. Kabupaten Badung mempersembahkan Kala Mandala. Kala dalam denyut kala yang tak pernah berhenti dan dalam pelukan mandala yang melingkupi semesta, jiwa perlahan menapaki perjalanan sunyi. Perjalanan ini bermula dari pengenalan diri, identitas hadir sebagai cerminan kesadaran. Kabupaten Badung terpatri dalam papan nama, jegek bagus dalam payah agung, memancarkan keanggunan yang lahir dari nilai. Kehadiran saudara-saudara disabilitas menjadi penanda bahwa jiwa tidak diukur dari kesempurnaan raga, melainkan dari cahaya yang dipancarkannya. Dari sekar berkumpul hadir mekar laksana bunga kehidupan, harum tulus yang menyentuh rasa. Ini alunan gong suling mengalir di masyarakat, menambah kesadaran memasuki jalan satu yang lebih dalam. Mengikuti arah semesta, barat ke timur, utara ke selatan, sebuah simbol bahwa kehidupan adalah putaran yang tak pernah terputus. Di dalamnya tubuh bukan lagi sekedar raga, melainkan wadah suci, tempat rasa bersemayam dan doa bergetar. Setiap gerak adalah
Purung hadir membawa dari anak-anak hingga dewasa sebagai simbol persembahan yang rapi dan hati dalam pengembangan kita. Mencari Tirta Aberta sebagai lambang kebenaran sejati. Naga yang dihadapinya adalah bayang-bayang ego dan nafsu gelap yang harus dilalui, bukan dihindari. Saat manusia berani masuk ke dalam dirinya sendiri, di titik itu, jiwa kembali pada asalnya, hening, jernih, tanpa beban, menyatu dengan semesta. Adalah pengingat lembut bahwa hidup bukan hanya tentang berjalan dalam waktu, tetapi tentang menyadari setiap langkah sebagai perjalanan pulang. Pulang pada diri. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sebagai penampilan terakhir, Kota Denpasar. Pada Payat Ayah ini, Kota Denpasar akan menampilkan Tatwa Parisuda Wasudewa Kutumbaka. Tatwa Parisuda merupakan dialektika spiritual antara kesadaran hakiki atau tatwa dan purifikasi eksistensial Parisuda. Secara filosofis, konsep ini merepresentasikan kesadaran atau mala melalui ketajaman spiritual atau viveka. Ia dipahami sebagai evolusi kesadaran realitas material demi mencapai kemurnian jiwa. Tatwa Parisuda menyatukan kejernihan pikiran atau manacika dengan integritas tindakan kayukan, sehingga jiwa kembali pada esensi yang nirmala menuju kebenaran yang hakiki dan mutlak. Semangat deh. Prosesi persembahan kepada Ibu Semesta dalam spirit Atma Kerti diwujudkan melalui bunyi tek-tekan kulkul, gebogan, pasepan, canang rebong, serta hasil alam sebagai simbol penyucian jiwa, rasa syukur dan harmoni manusia dengan alam semesta. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, this is a Denpasar awakening of self-awareness through the purification of inner impurities, mala, by means of spiritual discernment or viveka. It represents the evaluation of concept of Atma Kerti. It's manifested through the resonant sounds of tek-tekan, kulkul, accompanied by gebogan, pasapan, canang rebong, and the abundance of nature's bounty.
Jalan-jalan. Jadi apapun yang terjadi truk itu dipaksa. Ada mungkin kudu jalan. Yang mana, Bu? Latihannya berapa lama, Bu? Senin joget paras ayo. Banyu manis saladetane mula-muli hati tidak tadon sang yang palsu. Masalah magane Mana, Bu? lestarian Siapa dulu, Bu? Ayo semangat, ayo. Ayo. Ge ayu semangat, ge ayu. pasang jagat sepi. Disusul dengan Bulan Jajah, merepresentasikan kemurnian hati anak-anak yang melalui tari dan nyanyian menggambarkan kesucian hati, kebahagiaan, serta keseimbangan hubungan manusia dengan budaya, alam, dan kehidupan spiritual. Banyu manis saladetane mula-muli Excellencies, ladies and gentlemen, now is presenting what is named Bunga Jajah. The Bunga Jajah embodies the purity of a child's heart. Through dance and song, children express innocence, joy, and Selanjutnya, Kota Denpasar menyajikan Upar Renggang. Menjadi cerminan jiwa Denpasar sebagai kota budaya yang menjaga warisan leluhur sekaligus terus bergerak maju. Keberagaman yang harmonis diiringi dengan gamelan Semar Pegulingan. Semangat, ge. Semangat. Ge semangat, ge. Bu, Aina, ada lagi nggak, Bu? Udah, itu aja ini. Aduh. Anak ibu tadi di depan. Jangan tegang, Bu. Kita dari Bandung, Bu. Jauh-jauh untuk itu. the graceful presence of the senyumnya, Lego Dek. Manca dancer Biar makin manis, reflects the Dek. spirit of Denpasar as a cultural city that preserves its ancestral heritage while continually embracing innovation and progress.
melahirkan ya. Bapang Barong, keanggunan, keharmonisan, dan semangat tradisi yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman diwujudkan melalui gerak tari Bapang Barong yang dinamis dan penuh makna. Excellencies, ladies and gentlemen,